di sini adalah bagian atas. Nah, jadi ketika ada cahaya, ada si slit ya, slit cahaya ini tergantung dari panjang gelombang yang kalian gunakan untuk mengidentifikasi. Itu ya, kalau paracetamol biasanya dia panjang gelombang maksimumnya kalau nggak salah ya, paracetamol itu sekitar 241 sampai 247 biasanya kalau jadi dia akan memiliki panjang gelombang sesuai yang kita pakai 241 misalnya atau 243 biasanya ya. Nah, jadi kita, setting dulu di alatnya, nanti saya kasih tahu gimana cara nyetingnya. Nanti kita setting dulu di alatnya, di software tersebut, panjang gelombangnya lah 241. Nanti cahaya dengan panjang gelombang 241 itu akan melewati puncak, sampel kalian ini ya. Jadi dia datangnya dari arah bawah. Dari arah bawah ke atas dulu, diselesaikan satu, ya. Nanti dia pindah lagi ke sebelahnya, dari bawah ke atas gitu ya, kan tadi sudah di-scan nih dari bawah menuju ke atas di-scan-nya, nanti tampakannya seperti apa hasil scan dari bawah ke atas ini? Tampakannya adalah sebagai berikut, yang ini, ya. Jadi inilah bawahnya, bawah ke atas. Ya, kalau di sini, di tampakan puncaknya dia mendatar, ya dia mendatar, horizontal. Tapi sebenarnya bawah Suara ibu sepertinya terputus-putus ibu.
Halo adik-adik, apakah bisa terdengar sekarang? Sudah Ibu. Sudah, tadi hilang ya? Iya Ibu. Tadi hilang kah? Sinyal saya ini main-main nih. Oke, sampai mana tadi kita lewat tadi? Nggak kedengarannya dari mana? Sampai track dari sinar UV-nya itu Ibu. Oh alah, jauh banget ya. Oke deh, kita ulang ya. Soalnya sinyalnya main-main nih. Oke, jadi tadi ya track sinar UV ya. Nah, jadi kalau kalian mau mengidentifikasi suatu senyawa, itu wajib kalian tahu dulu ya, berapa panjang gelombang maksimum dari senyawa yang akan kalian cari. Itu. Tapi kalaupun kalian nggak tahu gitu ya, tapi kalian punya standar, oke boleh. Standarnya dulu di-scan. Ya, standarnya dulu di-scan di panjang gelombang 210 nanometer biasanya. Untuk yang kita nggak tahu panjang gelombang maksimumnya gitu ya, kita scan dulu di panjang gelombang 210 nanometer. Itu random ya, kalau misalnya kita nggak tahu nih, oh saya mau senyawa A, tapi saya nggak tahu panjang gelombang maksimumnya, saya cari di pustaka juga nggak ada, boleh kita pakai 210 nanometer dulu. Karena hampir semua yang organik gitu ya, dia akan teridentifikasi di panjang gelombang 210, ya termasuk oksigen, misalnya CO2, itu akan terbaca di panjang gelombang 210. Gitu ya. Setelah itu baru kita tentukan spektrumnya. Nah, dari spektrum kita bisa tentukan yang mana senyawa kita. Tapi kalau pada kasus kita ini ya yang praktikum ini kan kita sudah tahu panjang gelombang maksimumnya si paracetamol berapa, ibuprofen berapa. Nah, jadi untuk si paracetamol itu dia kisaran 241 sampai dengan 247 ya. Jadi ada
adik-adik? Terdengar kah? Maaf nih, kayaknya laptop saya main-main deh. Terdengar kah suara saya? Saya pakai HP nih suaranya. Terdengar Ibu. Terdengar ya, saya pakai HP aja ya untuk suaranya. Karena nih, nggak tahu saya laptop saya ini selalu ini dia keluar dari WiFi ya. Oke. Kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, nanti ada sumber cahaya di sini ya, sesuai dengan panjang gelombang kalian settingkan di instrumennya ya. Jadi misalnya paracetamol itu panjang gelombangnya kita pakai yang 247, tapi ada juga di pustaka 241, 243, 245 bervariasi lah ya dari jurnal ilmiah ataupun dari handbook gitu, tapi dia masih sekitaran 241 sampai 247 ya. Ini misalkan nih yang kita punya adalah 247 ya. Nanti ada sumber cahaya itu kecil ya. Kayak apa ya? Pokoknya ukurannya itu sekitar panjangnya 6 mili, tingginya sekitar 0,3 sampai 0,45 mm ya, kecil banget. Nanti slit itu dia akan datang dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas vertikal ya. Kemudian di sampel 1 di scan dulu sampai habis, nanti sampel 2 di scan juga sampai habis. Kemudian sampel 3 di scan sampai habis, begitupun seterusnya. Ya. Kita ambil satu. Misalnya sampel 1 sudah selesai di scan ya. Nanti tampakannya seperti apa? Tampakannya adalah seperti berikut. Nah, seperti berikut. Jadi tadi kita ilusinya dari 0 sampai dengan 0,9 ya. Jadi ilusinya arahin dari sini ke sini. Tadi yang cahayanya juga dari sini ke sini. Ya, jadi ini seperti plat dibaringkan gitu ya. Jadi ini plat yang horizontal, tampakan horizontal. Kalau yang tadi ini adalah plat tampakan vertikal. Sama seperti ketika kalian mengelusi, ini tampakan platnya, jadi bawah ke Izin atas, menyela ya bawah Bu. ke atas. Tapi begitu selesai di scan, dia ya, gimana? Apakah share screen-nya emang nggak berjalan ini ya Bu ya? Kelihatan ya? Untuk share screen-nya teman-temannya ada yang bilang nggak kelihatan nih Bu. Kelihatan nggak? Nggak. Tapi Bu, untuk suaranya masih agak kecil Ibu. Tidak Halo. Iya, halo. Kedengeran? sudah Ibu. Tunggu sebentar ya. Aduh, ini sinyalnya nih. Oke, kelihatan nggak share screen-nya? Baru kelihatan ya? Sudah Saya Ibu. lihat di HP deh. Oke, oke. Oke, ya. Berarti tadi nggak kelihatan sama sekali ya? Oke, saya ulang lagi. Ya, jadi ini adalah tampakan plat KLT kalian ya, plat KLT yang sudah kalian elusi. Ya, ini contohnya. Ini tampakannya ini Maaf Ibu untuk suaranya putus-putus Ibu. halo, 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 kedengeran Sudah kah? Ibu. Udah, Sudah. panahnya kelihatan nggak sih? Eh masih macet gitu Bu di share screen-nya. Masih stop ini. Ya,
Kan Kak? Panjang banget kalau Kandi pendek. Ada di mohon ditunggu sebentar. Ini saya agak trouble setting ya. Mungkin karena saya pakai software ya, dia agak berat jadinya. Mohon ditunggu ya.
Halo, Adik. Halo Ibu. Terdengar kah? Terdengar Ibu. Terdengar ya sekarang ya? Iya, Bu. Mohon maaf ya, saya ganti wifi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, ini laptopnya masih saya coba pakai wifi yang lain ya. Kebetulan wifi satunya kayaknya gimana gitu. Semoga ini bisa. Kelihatan ya? Oke, saya lift dulu satu. Oke, Dede, sekarang sudah kelihatan ya? Udah kelihatan, udah kedengar? Sudah Ibu. Jelas Ibu. Oke ya. Sangat jelas, Bu. Oke, saya ganti wifi ya. Yang lagi satu kayaknya sinyalnya lagi jelek wifi rumah saya yang satu itu. Oke, kita ulang ya, Dede ya. Saya usahakan secepat mungkin ya. Nah, jadi untuk tanda panah saya kelihatan kah tanda panahnya? Atau saya butuh anotasi yang lain? Kelihatan tanda panahnya? Lihat Ibu. Kursor saya? Oke, kursor saya kelihatan ya. Oke, jadi adik-adik, ini adalah tampilan plat kalian ya setelah di KLT. Ya, ini posisinya masih vertikal, jadi atas bawah gitu kurang lebih ya. Kalian scan. Untuk scan-nya kita pakai apa? Kita pakai cahaya ya, kita pakai rem, kita pakai UV vis ya. Karena ini alatnya yang kemarin kita pakai si scannernya itu adalah scanner ultraviolet ya, visible ultraviolet UV vis. Ini kurang lebih mekanismenya samalah seperti spektrofotometer biasa gitu ya, kan sama-sama menggunakan UV sama vis panjang gelombangnya, remnya UV sama vis. Nah, jadi untuk panjang gelombang berapa yang kita pakai sama juga metodenya seperti pada spektrofotometer. Kita pakai panjang gelombang maksimum dari senyawa yang kita cari gitu ya. Kalau paracetamol itu panjang gelombang maksimumnya sekitar 241 nanometer sampai dengan 247 nanometer ya. Nah, kebetulan ini sampel yang kita punya dia panjang gelombang maksimumnya adalah di 247 nanometer untuk paracetamolnya ya. Nah, nanti bagaimana cara si alat ini bekerja? Nanti akan ada slit cahaya gitu ya, atau ada lubang cahaya yang akan melewati sampel kalian. Ini contohnya adalah ada 5 sampel yang ditotolkan ya. Ada sampel 1 di sini, sampel 2 ini garis-garis kuning ini membantu kita ya memvisualisasi kira-kira sampelnya ada di titik mana gitu ya. Ini sampel 1 punya wilayah, ini sampel 2, ini sampel 3, sampel 4 dan sampel 5 ya. Jadi ini dielusi, kalian totol di sini. Kemarinnya totol di sini, totol di sini, di sini, di sini dan di sini ya. Nanti kalian elusi dari bawah nih ya, fase geraknya dari bawah menuju ke atas. Ini sama nih semua ya sampai dengan sampel kelima. Nah, untuk cahayanya pun sama. Nanti dia akan bergerak dari titik bawah, dari titik penotolan menuju ke titik paling atas ya. Sampai batas elusi kalian. Itu bisa kita setting sendiri. Kan kita tahu batas elusinya berapa senti dari bawah gitu ya. Kita ngelusinya 9 senti dari bawah. Oke, jadi nanti slit cahaya itu kecil ukurannya ya. Jadi paling sekitar kotak seginilah, kotak segitu ya. Jadi kecil pokoknya, persegi panjang bentuknya ya. Jadi panjangnya kurang lebih 6 milimeter, bisa diatur sebenarnya mau 4, mau 5, mau 6, terserah kita aja. Kemudian tingginya, tinggi slitnya, ini bentuknya seperti batu bata gitu ya. Jadi kotak persegi panjang seperti batu bata lah. Tapi panjangnya lah 6 milimeter, kemudian tingginya 0,3 sampai dengan 0,45 milimeter, kecil banget ya. Tapi sebenarnya itu bisa diatur-atur ya, mau panjangnya, mau tingginya bisa kita atur lagi. Nanti si slit cahaya itu dia akan mengandung rem dengan panjang gelombang 27 karena kita settingnya 247 untuk paracetamol ya. Karena dari literatur ya sekian panjang gelombang maksimumnya gitu. Oke, nanti akan melewati nih cahayanya melewati nanti apapun yang ada di sekitar jalannya dia, jalannya cahaya itu akan di-scan sebagai puncak gitu ya. Mau senyawa, mau senyawa obat,
mau pelarut, sisa pelarut, mau kontaminan gitu ya, impurities itu semua akan dibaca ya. Selama dia memiliki kromofor, apapun yang ada di jalannya si cahaya ini itu akan dibaca sebagai puncak gitu ya. Jadi dia naik dari sini menuju ke sini. Nanti balik lagi ke bawah, scan yang kedua. Balik lagi ke bawah, scan yang ketiga. Begitupun seterusnya, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita nggak tahu nih, sampel yang kita cari ini ya, senyawa yang kita cari ini panjang gelombangnya saya nggak tahu berapa panjang gelombang maksimumnya, dari literatur nggak ada, misalnya dari jurnal ilmiah nggak ada, dari handbook nggak ada. Gimana caranya? Nah, biasanya itu terjadi ketika kita bekerja dengan bahan alam gitu ya. Kadang-kadang di ekstrak bahan alam kita nggak tahu senyawanya, apa kandungannya, kemudian panjang gelombang maksimumnya berapa. Jadi biasanya kita scan dulu di panjang gelombang 210 nanometer ya. Jadi kalau kita nggak tahu sama sekali, ya udah kita scan di 210 nanometer. Kenapa? Karena hampir semua senyawa organik itu gugus fungsinya itu akan terbaca di panjang gelombang 210 nanometer. Ya, yang punya kromofor pokoknya akan terbaca di 210 nanometer. Makanya sebenarnya kalau pemeriksaan di 210 nanometer ini dia rentan akan terganggu oleh banyak noise gitu ya. Karena kenapa? Karena ya si impurities juga kebaca, kemudian oksigen juga kebaca, karbon dioksida juga kebaca gitu ya. Jadi terlalu banyak pengganggu sebenarnya di 210 nanometer. Tapi ketika kita tidak tahu berapa panjang gelombang maksimum senyawa kita, ya kita terpaksa scan dulu di 210 gitu ya, dengan harapan akan teridentifikasi. Setelah itu baru kita scan spektrumnya. Nah, dari spektrum nanti kita dapat panjang gelombang maksimum ya. Kenapa bisa sih spektrum bisa jadi panjang gelombang maksimum? Nanti kita lihat contohnya. Oke, jadi ini sudah ya. Ini adalah tampakan plat kalian ya, yang bentuknya vertikal. Nah, setelah di-scan, kita anggaplah satu aja dulu ya. Misalnya ini sampel pertama di-scan tadi ya, dari bawah ke atas. Nanti tampakannya di software ini gimana? Tampakannya adalah sebagai berikut ya. Tapi ini plat yang horizontal. Jadi kalau yang tadi itu kan dari bawah ke atas ya, sekarang platnya ceritanya dibaringkan. Ya, diputar posisinya 90 derajat ke arah kanan misalnya. Jadilah begini. Jadi tadi kalian ngelusi dari mana? Dari sini kalian ngelusi. Ini bawah, ini atas ya. Jadi di kiri ini adalah batas bawah, yang di kanan inilah batas atas. Jadi ngelusinya sebenarnya dari sini. Dari sini ke sini. Ya, ini karena dibalikin aja, ditidurin nih platnya gitu ya. Makanya kelihatannya kok mendatar bukannya naik lagi vertikal gitu ya. Karena ini posisinya dibaringkan supaya lebih gampang melihat puncak gitu ya. Jadi dari bawah ke atas. Terus cahayanya juga tadi sama ya, cahayanya itu kan dari bawah juga ke atas. Nah, ternyata di sampel kita ada 2 puncak. Ya, sebenarnya lah puncak si paracetamol dan asam mefenamat sebenarnya. Kenapa? Karena si plat kita yang si paracetamol ibuprofen itu dari tahun ke tahun selalu jelek hasilnya ya. Jadi jelek lah untuk dipresentasikan gitu ya, untuk kalian bisa belajar melihat puncak gitu. Karena saking kecilnya itu hampir seperti pengotor terlihat ya, nggak ada perbedaan signifikan antara pengotor dan puncaknya. Jadi kita pakai yang ini aja contohnya, kita anggap ini paracetamol dan inilah ibuprofen ya. Nanti kalian akan peroleh seperti berikut. Ya, ini paracetamol, ini ibuprofen. Cuman kalian nggak bisa nih serta-merta bilang, oh ini paracetamol nih, ini ibuprofen. Atau jangan kebalik gitu ya, ini paracetamol, ini ibuprofen. Lihatnya dari mana? Pertama, kalian lihatnya dari RF. Ya, itu yang paling gampang dari RF. Jadi biasanya kalau kalian cari fase gerak, kalian sudah punya referensi gitu ya, bahwa oh dengan fase gerak A, paracetamol nanti kira-kira RF-nya akan berada di mana. Itu pertama yang kalian cocokin ya. Misalnya nih RF-nya ada di sekitar 0,6 sampai dengan 0,7 ya, antara 0,6 sampai 0,7. Nah, enaknya kalau pakai software itu kita nggak usah lagi memperkira-kirakan. Oh, berarti posisi tepatnya di berapa? Ini ada datanya ya. Ini adalah 0,66 ya untuk si paracetamol dan 0,92 untuk si asam mefenamat. Jadi inilah 0,66, yang ini adalah 0,92. Ya, jadi gampang, dia bisa lebih tepat lagi menentukan RF. Ya, kita nggak lagi menghitung-hitung pakai kertas kalkir, itu digambar, ngitung sendiri berapa sih dia larinya gitu, kemudian dibagi dengan jarak elusi, nggak lagi. Ini sudah otomatis si alatnya membagikan untuk kalian. Nah,
Kemudian dari RF, cuman RF itu kan tidak spesifik ya, bisa aja ada beberapa senyawa yang RF-nya sama gitu ya. Kalau sifat fisikokimianya sama persis, ya dia RF-nya pasti akan sama gitu. Yang kedua, RF itu bisa bergeser ya, tergantung dari kejenuhan, kemudian kemurnian pelarut organik yang kita gunakan. Jadi kadang-kadang, loh kok dengan fase gerak yang sesuai pustaka beda ya hasil saya dengan pustaka, misalnya pustaka bilangnya 0,66 tapi saya dapatnya 0,56 misalnya gitu, atau saya dapatnya 0,70. Nah itu bisa ya, bisa terjadi pergeseran RF ya, tergantung dari tadi kejenuhan, kemudian plat yang digunakan, dan juga dari kemurnian dari si pelarut organik yang kita gunakan ya, apakah pelarut organik yang sudah terkontaminasi atau kadarnya sudah berkurang gitu. Harusnya kalau pakai etanol pro analisis dia kadarnya paling enggak ya 99% gitu ya. Tapi karena sering buka tutup gitu, apalagi kemudian pengambilannya tidak higienis gitu ya, dari orang ke orang itu bisa terjadi penurunan kadar. Oke, jadi ini ya hasilnya. Pertama itu RF ya. Yang kedua, selain RF kita lihat apa? Kita bisa lihat si warna ya, warna di di lampu UV ya, warna di lampu UV. Nah, di sini kebetulan ada nih lampu UV ya yang 254 di sebelah kiri ya, 254 dan juga di 366 ya. Lampu UV itu biasanya adanya cuma 2 ya, 254 sama 366 untuk yang visualisasi. Nah, contoh petampakan di 254 seperti apa? Kurang lebih seperti ini, ya. Kalau di 254, plat kalian yang putih itu dia akan menjadi berwarna hijau. Kenapa? Karena coba kalian perhatikan ya, nama plat yang kalian pakai itulah GF254. Berarti silika gel F254. Dia akan berpendar di panjang gelombang 254. Itu maknanya si plat kalian dengan nama silika gel F254. F itu artinya plat kalian akan berfluoresensi di panjang gelombang 254. Nah, kebetulan inilah di panjang gelombang 254. Kalian buktikan. Oh benar nih, plat saya berpendar hijau di 254. Ya, karena memang si plat silika kalian itu waktu dipabrikan dia sudah diberikan senyawa fluoresensi ya. Sehingga dia bisa berpendar hijau di 254. Ya, sedangkan senyawa kalian lah yang berwarna hitam ini. Ya, jadi gitu. Kalau mau cari benda yang gelap, gitu ya, cari benda yang gelap, maka platnya yang dipendarkan, gitu ya. Dan kebalikannya, kalau mau nyari benda yang terang, maka platnya redupkan, gitu ya. Jadi plat silika itu tidak melulu jenisnya lah F254. Ada juga plat silika yang cuman silika G tanpa F254. Ya, biasanya untuk apa? Yang silika gel tok gitu ya, tanpa 254-nya, ya untuk melihat senyawa-senyawa yang berfluoresensi. Contohnya apa? Contohnya kalau obat itu ada ya ada kinin. Senyawa kinin, kalian pasti tahu ya obat malaria, anti malaria itu berasal dari pohon kina. Nama senyawanya senyawa kinin untuk obat malaria. Itu dia berpendar, ya, dia berpendar sehingga nggak mungkin kita memakai plat yang berpendar juga. Nanti sama-sama berpendar nggak kelihatan ya. Ibaratnya kayak sama-sama terang, itu nggak akan kelihatan. Ya, nggak akan kelihatan nih. Ini kan jelas ya, platnya hijau, berpendar hijau, senyawanya hitam. Kelihatan jadinya senyawanya hitam ya. Tapi kalau dalam kasus si kininnya berpendar di 254 ya. Kemudian platnya berpendar juga di 254. Itu nggak akan kelihatan. Kelihatannya cuma hijau aja semua. Nggak kelihatan senyawa kalian gitu ya. Sehingga kalau si kinin pilihannya cuma 2. Si kinin itu kalau KLT ya pakai plat yang tidak berpendar, yang silika gel tok, atau senyawa kininnya yang kita padamkan. Itu bisa ya, namanya quenching. Bisa itu ya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, berarti kita harus punya misalnya nih, kalian mau ngerjakan kinin berpendar, tapi di lab cuma ada plat yang berpendar aja gitu. Apakah kita harus beli plat yang baru yang tidak berpendar? Itu masih bisa diakali ya. Jadi si kininnya yang kita padamkan, biasanya dia disemprot dengan H2SO4 ya. Jadi awalnya berpendar dia menjadi gelap. Sehingga bisa kita pakai plat yang berpendar kalau nggak punya plat yang gelap gitu. Ya, itu cuma contoh aja. Nah, biasanya terus apa sih Bu maknanya dari si pendaran ini? Pendaran di 254 sama 366. Nah, biasanya ada senyawa-senyawa khusus yang dia berpendar berwarna unik gitu ya. Misalnya nih, ini kebetulan kalau yang paracetamol nggak ada dia ya.
Tapi ada kalau senyawa bahan alam itu misalnya di lampu 254, lampu UV 254 dia menghasilkan warna kuning misalnya. Ya, ini kan kebetulan hitam nih kita punya ya. Nanti ada yang warna kuning, mungkin ada yang kebiruan, ada yang keunguan. Nah, itu biasanya khas untuk satu golongan tertentu gitu ya. Tapi masih biasanya tuh masih golongan biasanya ya, jarang yang sudah oh paracetamol dia pendarannya akan ungu, nggak mungkin ada senyawa lain yang pendarannya ungu. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau misalnya yang di 254 ini banyak senyawa yang memiliki pendaran yang mirip gitu ya, apalagi yang 366. Kalau yang 254 ini ya selama saya pernah mengerjakan KLT rata-rata dia berwarnanya seperti ini ya, gelap, berwarnanya hitam atau kecoklatan gitu ya. Jarang ada yang berpendar berwarna-warni kalau di 254. Kalau di 366 baru. Ya 366 nanti kita lihat deh perbedaannya ya. Tapi ada senyawa-senyawa tertentu yang dia bisa menghasilkan warna di 254, tapi kadang warna itu nggak spesifik gitu ya. Misalnya tadi, oh cuman paracetamol nih yang pendarannya berwarna ungu di 254, enggak ya, ada beberapa senyawa yang bisa berpendar ungu di 254 misalnya, ya. Jadi sebenarnya kalau pakai 254 sama 366 ini dia, tidak begitu spesifik, ya hampir sama lah kayak RF. Mungkin ada beberapa senyawa yang akan sama responnya, respon RF-nya, respon cahayanya. Oke, kita contoh yang 366 sekarang ya. 366. Nah, ini ya 366. Nah, dia akan lebih kelihatan berwarna ya, beda dengan 254 tadi. Kalau 254 tuh rata-rata begini nih, ya hampir semua senyawa begini warnanya ya. Kemudian kalau yang 366 dia lebih spesifik. Ya, dia lebih spesifik lagi, dia lebih kelihatan warnanya ya. Ada yang warna kuning, di sini ada yang berwarna lembayung, misalnya ada yang berwarna merah. Yang merah ini biasanya klorofil ya. Kemudian ada yang berwarna kebiruan. Nah, ini ya, ini yang bisa kita gunakan untuk identifikasi juga ya. Yang pertama ada RF, yang kedua ada si warna visualisasi di lampu UV. Mungkin nih, tadi oh yang ini RF-nya berapa? 0,66, berwarna kuning di 366 gitu ya. Jadi, kayak sudah dapat 2 informasi di sini ya, bahwa si puncak yang ini RF-nya lah 0,66 dengan pendaran lampu UV 366-nya adalah berwarna kuning. Kalian cocokin, paracetamol nggak begitu, gitu ya. Apakah paracetamol seperti itu dia ciri-cirinya? Kalau iya, berarti kemungkinan besar memang yang inilah paracetamol. Kenapa? Dari segi RF oke, ya, dari segi warna juga oke, gitu ya. Tapi biasanya kalau identifikasi ya lebih susah kita membandingkan dengan pustaka, dibandingkan kita bandingkan dengan standar, ya. Jadi biasanya kalau orang identifikasi, itu ada standar yang ditotolkan di sampingnya. Ya, jadi anggap aja biasanya pasti begini kalau orang identifikasi ya, misalnya nih, titik pertama gitu ya, track pertama itu ditotolin standar, nanti track sisanya track 2, track 3, track 4, track 5, baru sampel-sampelnya. Nanti gampang, udah ada standarnya, misalnya ini standar, paracetamol, ini standar ibuprofen, ini sampel 1, sampel 2, sampel 3 gitu ya. Ya gampang aja, nanti lihat, si standar paracetamol dia naiknya sampai berapa RF-nya, nanti kita bandingkan, si sampel kita ada nggak puncak di RF yang sama? Ada nggak warna yang sama di tempatnya paracetamol dan tempatnya ibuprofen gitu ya. Jadi ada nggak di sampel kita ini menunjukkan RF yang sama dengan paracetamol ibuprofen sesuai dengan standar ini dan standar ini? Adakah warna yang sama dengan paracetamol dan ibuprofen standar? Jadi gitu, itu gampangnya ya, tapi banyak kasus bahwa kita nggak punya standar gitu ya, banyak lab-lab yang tidak punya standar, jadi kita nggak bisa membandingkan secara in situ, atau kita nggak bisa membandingkan secara langsung gitu ya, side by side, antara si standar dengan si sampel kita dalam satu plat, ya. Kalau kita nggak punya standar, kita nggak bisa bandingin side by side, paling nggak ya kita bandinginnya berdasarkan pustaka, ya. Walaupun kalau pakai pustaka, itu nggak up to date gitu ya, karena pustaka itu kan dikerjakan sama orang dulu ya, RFF orang gitu dengan plat yang berbeda, dengan, pelarut organik dengan merek yang berbeda gitu, walaupun sama-sama nih etanol pro-analisis, oke kita juga etanol pro-analisis, kloroform pro-analisis, kita juga kloroform pro-analisis gitu ya. Cuman kadang merek bisa berbeda gitu ya, mungkin punya kita mereknya adalah merek
Tapi kalau mereka mereknya misalnya Sigma gitu ya, itu bisa memberikan perbedaan hasil atau kejenuhannya berbeda, suhunya berbeda, itu juga akan berbeda RF-nya ya, paling nggak ada pergeseran. Jadi paling enak memang kalau identifikasi kita side by side notolinnya tuh dengan standar yang kita punya. Jadi standar paracetamol kita total, ibuprofen kita total, kemudian samping-sampingnya kita totalkan si apa namanya, si gitu ya. Ini sudah ya. Nah, terakhir untuk identifikasi kita bisa memakai spektrum. Nah, ini yang lebih apa namanya, yang lebih spesifik ya untuk spektrum. Nah, ini contohnya ya. Untuk spektrum, jadi spektrum itu kita scan. Nah, di sini kebetulan ada 3 ya. Ini kelihatannya nggak kecil ya. Kita abaikan aja yang kecil ini ya. Jadi di sini kita ada 2 puncak nih ya, 2 puncak yang besar, yang mana kita curigai sebagai paracetamol dan sebagai ibuprofen. Ya, pertama dari RF, kita cek dulu tadi udah oke. Kemudian dari warna oke. Sekarang terakhir adalah dari spektrum. Ya, maka si puncak ini dan puncak ini sekarang kita scan spektrumnya. Kalau scan spektrum dari berapa ke berapa? Kalau misalnya dia UV, kan kita tahu nih paracetamol ini pasti UV gitu ya. Kan kalau dari pustaka dia panjang gelombangnya 247. Kalau 247 itu berarti masih rentang UV ya. UV itulah 200 sampai 400. Kalau visible nanti dia 400 ke atas dan bisa dilihat dari warna larutan. Kalau larutan kalian warnanya bening, otomatis dia pasti UV. Ya, kalau larutan kalian berwarna, dia pasti masuknya ke visible. Jadi, puncak yang ini akan kita scan dari panjang gelombang 200 sampai dengan 400. Panjang gelombang ibuprofen juga sama. Ya, kita scan spektrum ibuprofen juga sama. Kita scan dari 200 sampai 400. Nanti tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Jadi yang ini adalah puncak yang ini. Puncak yang ini kita scan tadi di 200 sampai dengan 400. Ya, jadi nanti gini dia ya. Yang ini panjang gelombang nih. Sumbu X adalah panjang gelombang. Nanti sumbu Y-nya adalah AU ya atau AUC atau kalau spektrofotometer biasa itulah absorbansi. Jadi di 200 dia absorbansinya berapa? AU-nya berapa? 201 berapa? 202 berapa? Jadi per satu satuan ya dirajah itu kayak diplot sampai dengan 400 nanometer. Maka muncullah yang namanya spektrum. Jadi spektrum UV vis adalah hasil plotting antara panjang gelombang dengan AU atau absorbansi. Ya, itu namanya spektrum. Nah, kalau spektrum ini spesifik ya, paracetamol ya tampangnya pasti begini spektrumnya, nggak mungkin yang lain. Gitu ya. Ibaratnya kalau orang deh, kalau misalnya si A ya mukanya pasti begitu gitu ya. Tidak mungkin akan sama seperti si B gitu ya, kecuali dia kembar ya. Nah, begitu ya. Nah, ini kurang lebih lah si paracetamol. Ya. Kemudian tadi saya bilang, enaknya kalau kita bisa side by side nih sama standar yang kita punya gitu ya. Jadi kita totalkan standar paracetamol, selain kita totalkan sampel. Nanti bisa kita overlapping. Ini overlapping ya, ini ada 2 nih. Kita bandingin deh, ini ada 2 sebenarnya. Kita cari yang jauh ya. Nah, ini kita overlappingnya, ini sampel 1, ini sampel 2. Ya, jadi mirip dia bentuknya ya. Nah, kalau kita punya standar gitu ya, kita bisa totalin side by side dengan standarnya, kita bisa gini ya, kita bisa overlap. Jadi misalnya ini standar yang hitam, kemudian sampel kita adalah yang pink. Nah, kita bisa yakin nih bahwa ini paracetamol nih. Kenapa? Karena mirip nih. Bisa kalian lihat mirip ya, dibandingkan kalian membandingkan dengan pustaka gitu kan, kadang-kadang itu pasti subjektif ya. Oh mirip nih sama pustaka gitu. Padahal kita nggak bisa mengoverlap secara langsung gitu ya. Jadi hanya perkiraan dari bentuk puncaknya sama panjang gelombang maksimumnya. Nah kemudian, ini ya kalian sudah dapat nih spektrum gitu. Sebenarnya dari spektrum ini bisa kalian lihat panjang gelombang maksimumnya berapa. Lihat aja puncak maksimum yang mana, yang ini ya. Berapa panjang gelombang maksimumnya? Dia sekitar 248 nanometer. Ya, kan kebetulan kalau paracetamol gampang lah dicari ya panjang gelombang maksimumnya di pustaka-pustaka. Tapi kalau yang bahan alam susah ya, bahan alam tuh susah. Jadi tadi saya bilang kalau yang bahan alam, yang senyawa yang kita nggak tahu panjang gelombang maksimumnya ya kita scan dulu di 210. Begitu scan 210 dapat puncak.
Dari puncak itu kita scan spektrum kayak gini ya, dari spektrum ini kita baru bisa menentukan, oh panjang gelombang maksimumnya adalah sekian. Kenapa? Karena dari spektrum kita bisa lihat mana sih puncak yang paling tinggi, yaitu berarti panjang gelombang maksimumnya di sana, gitu ya, dengan absorbansi atau AUC paling tinggi, itu kurang lebih ya. Jadi sudah, kemudian itu untuk identifikasi ya. Kita selesai mengidentifikasi, baru kita bisa melakukan penetapan kadar, gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ini masih asosiasi gitu ya, oh ini mirip nih puncaknya gitu. Nah, di sini ada nih sebenarnya alat bantu ya, di sini ada tools yang bisa membantu kita untuk memastikan antara si spektrum 1 dengan spektrum 2, dia antara spektrum 1 sama spektrum 2 itu dia sebenarnya berapa sih kemiripannya, itu bisa ada ya. Nah, jadi spektrum itu bisa kita bandingkan ya, kayak gini nih misalnya ya. Jadi kita punya spektrum sampel kita punya spektrum di library. Spektrum di library itu dari siapa? Dari si WinCats-nya, dari industri dari pabriknya ya, dari perusahaan instrumennya yang ngasih kita beberapa library gitu ya, beberapa pustaka lah, pustaka spektrum. Nanti kita bisa cocokin, oh saya punya spektrum yang ini. Misalnya kita punya spektrum yang ini ya. Kita misalnya punya standar gitu ya, oh saya punya nih spektrum yang ini, saya mau tahu ini senyawa saya benar nggak paracetamol, ya udah dibandingin sama yang si library-nya software gitu. Oh nanti langsung di overlapping sama softwarenya sendiri. Oh ternyata benar nih munculnya adalah paracetamol gitu, misalnya paling atas ya paracetamol dengan korelasi 0,99 gitu. Nah nanti baru kita bisa membuktikan secara ini ya, kita bisa membuktikan secara apa ya, secara aktual gitu, oh bahwa bener nih, spektrum yang saya punya tadi itulah spektrumnya paracetamol. Walaupun saya nggak punya standar, tapi saya sudah bandingin dengan spektrum yang ada di library. Library-nya datang dari mana? Dari perusahaannya, perusahaan instrumennya ya, dia sudah men-scan banyak senyawa, kemudian didokumentasikan oleh dia, kemudian kita dikasih gratis, ya. Dikasih gratis ketika kita beli instrumen. Jadi ada banyak senyawa, misalnya 1000 senyawa obat, sudah dikasih gratis spektrumnya oleh si perusahaan itu ya. Itu kalau kita nggak punya standar. Tapi kalau kita punya standar ya tinggal di-compare side by side antara standar kita dan juga sampel yang kita analisis. Itu ya, itu baru identifikasi. Jadi syarat kita bisa melakukan penetapan kadar adalah pertama kita mampu mengidentifikasi, itu yang pertama ya. Kedua, kita bisa memisahkan si sampel kita. Nih misalnya kayak gini, ini terpisah namanya ya, antara ini sama yang ini dia terpisah nih ya, terpisah, tapi nggak bisa kita cuma bilang, "Oh itu terpisah." Harus ada apa ya, bukti ilmiahnya, kayak tadi ya, yang kayak tadi itu kita nggak bisa bilang tuh, "Oh ini dia mirip." Ya, kalau bisa ya miripnya ada korelasinya gitu ya, ada angka yang menunjukkan derajat kemiripan yaitu korelasi tadi, ya 0,99 berarti udah mirip banget. Kemudian kalau yang terpisah pun kita nggak bisa bilang nih, bener nih secara visual terpisah kok, semua orang pasti akan bilang bahwa si paracetamol dan si ibuprofen ini terpisah gitu. Cuman kita harus ada data ilmiahnya gitu ya, kita harus ada bukti ilmiahnya. Apa yang kita hitung sebagai keterpisahan? Yang kita hitung adalah nilai resolusinya. Ya, karena nggak mungkin ya sampel yang menempel itu bisa kita tetapkan kadarnya, karena masih ada overlapping ini ya, overlapping absorbansi, ada overlapping AUC gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang AUC-nya sekian, siapa sih AUC-nya sekian gitu ya. Ibaratnya kayak luas daerah si A masih menjadi luas daerah si B. Luas daerah si B masih menjadi luas daerah si A, itu nggak boleh ya. Jadi harus terdefinisikan dengan jelas gitu. Si A ya si A, si B ya si B. Itu ya, karena kalau enggak nanti bisa terjadi kesalahan dalam penetapan kadar gitu ya. Karena harusnya puncaknya kecil jadi gendut. Kenapa? Karena dia masih mepet sama temennya. Jadi kadarnya dibesar gitu, padahal kadarnya kecil sebenarnya. Tapi karena dia belum terpisah gitu, dia mepet, contohnya nih ya yang mepet ya.
Nah, kayak gini nih ya, ini mepet nih ya, mepet nih antara si ini, kan mepet nih, kita nggak tahu sebenarnya siapa. Yang si ini nih sebenarnya sampai mana sih darahnya, si ini juga sampai mana darahnya. Itu nggak boleh kita tetapkan kadarnya. Karena masih bercampur dia AUC-nya atau absorbansinya gitu ya. Jadi dia harus mempunyai puncak yang tegas sendiri-sendiri. Nah, keterpisahan ini apa? Walaupun visualisasi nih 100 orang kalian survei juga bilangnya terpisah gitu ya, cuman data ilmiahnya apa? Adalah nilai resolusi gitu ya. Nilai resolusi, resolusi berapa yang baik? Nah, ketika kuliah saya bilang nilai resolusi yang baik itu kalau pustaka lah di atas 1 gitu ya, RS lebih besar dari 1,0. Tapi kadang di prakteknya 1,0 itu juga dia masih agak mepet gitu ya. Jadi kalau misalnya kita penelitian kita pakai resolusi yang 1,5 ya. Di pustaka juga ada beberapa pustaka yang resolusi di atas 1,5 baru dianggap terpisah dengan baik gitu. Nanti kita lihat contoh hitungannya ada ya. Ini memperkenalkan software aja biar kalian tahu datangnya dari mana sih ini data-data nantinya gitu ya. Nah, oke, jadi itu dulu ya untuk si pengolahan datanya. Pengolahan data dari si software gitu ya. Jadi plat yang kalian scan kemarin itu hasilnya apa? Hasilnya lah begini ya. Nah, dari hasil ini nanti kita dapat yang namanya area ya, area. Kalau spektrofotometer kita dapat namanya absorbansi. Tapi kalau yang ini kita dapatnya namanya area ya. Itu bisa kalian lihat ya. Ini area. AUC itu area under curve. Jadi luas di bawah kurva. Kurva yang dimaksud mana? Ini kurva ya. Ini kan kurva nih, bentuknya kayak kurva ya. Ini namanya AUC, area under curve. Kalau spektrofotometer dia namanya adalah si eh absorbansi. Ya, nggak ada dia modelan begini tampangnya ya. Langsung aja keluar nilai absorbansi berapa gitu. Oke, Adik, kita stop dulu yang ini ya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Saya carikan data yang lain. Oke, Adik-adik, berikut datanya ya. Pengolahan datanya
Jadi dari praktikum ini kita bisa mengolah beberapa data. Sebenarnya ada beberapa data yang harus kalian kuasai ya. Kenapa? Karena pernah kelihatan di OSCE ya. Yang harus bisa kalian kuasai apa? Kalian harus bisa menghitung ini. Hitung volume pembuatan fase gerak. Ya, yang ini nih. Kalian harus bisa ya menghitungnya. Jadi kalau nggak salah kemarin waktu praktikum gitu ya, waktu praktikum juga sudah kalian lakukan dan sudah bisa menghitung gitu ya. Jadi in case ada yang terlewat gitu atau yang belum paham banget caranya di sini ada ya, sudah saya kasih contohnya. Jadi, nah misalnya ini contohnya ya, fase gerak yang kita pakai apa? Etil asetat berbanding metanol berbanding amonia. Nah, tolong diingat kalau untuk fase gerak, untuk KLT harus selalu pakai yang pro analisis, ya nggak boleh pakai yang teknis, harus yang murni ya. Jadi pakai yang pro analisis kalau untuk fase gerak ya. Jadi yang inilah pakainya pro analisis. Nah, untuk etil asetat, metanol amonia ini dia perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 85 banding 10 banding 5. Ya, volume per volume. Kenapa volume per volume? Karena semuanya dalam bentuk cairan, ya, bentuknya larutan. Nah, jadi misalnya nih, misalnya besok kalian tanyakan, jika ingin dibuat fase gerak dengan komposisi ini sebanyak 250 mili, perbandingannya begini, maka si pelarut A berapa yang kalian ambil? Pelarut B berapa? Amonia berapa? Saya yakin kalian udah bisa ya di praktikum udah bisa semua, tapi ini recall dikit ya. Nah, jadi kalian jumlahin dulu semuanya ini berapa ya, 85 tambah 10 tambah 5 berapa, semuanya ada 100 ya. Dan perlu kalian ingat, kalian nggak boleh nih mengira-ngira gitu ya, oh ini pasti fase gerak itu pasti 100% semuanya, enggak ya. Jadi ada kasus itu fase geraknya sampai dengan 110% gitu ya. Jadi 85 berbanding 20 banding 5 itu ada yang begitu ya. Jadi kalian hitung ulang deh hati-hati ya. Jadi totalnya nggak selalu 100 yang begini-begini ya. Nah, jadi kalian lihat nih, misalnya sekarang, oh hitunglah etil asetat berapa. Nah, etil asetat adalah jumlah perbandingan etil asetat yaitu 85 bagian per 100 bagian. 100 bagian itu berarti total semuanya gitu ya. Dikali volume yang akan dibuat. Kalau volume yang dibuat adalah 250 ya berarti dikali 250. Kalau misalnya volume yang dibuat adalah 10 mili berarti dikali 10 mili. Nanti kalian akan dapatkan etil asetat, metanol, dan amonia masing-masing berapa. Itu ya. Itu terus kalian ingat ya yang ini karena sudah pernah nih kelihatan ya. Jadi hampir setiap kali OSCE itu selalu ada KLT ya. Ada yang mengerjakan KLT-nya, ada yang menghitung ya, termasuk menghitung resolusi. Maka tadi saya tegaskan resolusi itu apa. Oke ya. Kedua ada RF ya. Ini perhitungan pertama yang ada di KLT gitu ya. Berikutnya ada RF. Nah, untuk RF, biasanya RF yang dikasih tuh RF-nya yang manual gitu ya. Nggak mungkin kalau kalian OSCE itu dikasih RF yang udah jadi kayak contoh di WinCat tadi ya. Pasti dikasihnya itu adalah RF yang belum jadi. Jadi misalnya kalian harus definisikan dulu ya RF itu dari mana ke mana ya. Jadi RF itu adalah jarak tempuh senyawa kalian, dalam hal ini misalnya ini yang senyawa. Kalau di sini saya buatnya standar paracetamol gitu ya. Standar paracetamol itulah yang ini, yang warna kuning misalnya ya, yang ini. Yang ini paracetamol ya. Jadi paracetamol ini dia berangkatnya dari mana? Misalnya ya. Agak lemot nih dia. Nah, jadi RF itu yang mana? Pertama kita definisikan dulu jarak tempuh pelarut gitu ya. Jarak tempuh pelarut yang mana? Jarak tempuh pelarut telah dari sini ya, bukan dari bawah. Jarak tempuh pelarut telah dari tempat kalian menotolkan. Ya, misalnya dari sinilah 1 cm. Dari sinilah 1 cm. Ini platnya panjangnya 10 cm. Maka jarak tempuh pelarut telah ini ya, 8 cm. Ya, dikurangi 1 dari bawah, dikurangi 1 dari atas. Kalian berhenti elusinya di sini. Kalian mulai elusinya di sini. Kalian mulai elusinya di sini sih ya. Jadi si pantat plat itu menyentuh fase gerak, tapi sampel kalian kan kalian totolkan di sini. Jadi fase gerak itu baru akan bertemu sampel kalian di titik ini. Ya. Jadi jarak elusi adalah ini. Jarak tempuh pelarut adalah ini
sampai dengan ini. Ini adalah 8 cm. Ya. Kemudian jarak tempuh sampel yang mana? Adalah dari sini menuju ke sini. Atau dari sini menuju ke sini. Dari sini menuju ke sini, dari sini menuju ke sini, dari sini menuju ke sini. Ya, itu jarak tempuh sampel. Jadi RF adalah jarak tempuh sampel ya per jarak tempuh pelarut. Ya, jadi jarak tempuh spot per jarak tempuh pelarut. Kalau jarak tempuh pelarutnya saya buat berapa ya? Saya buat 8 kalau nggak salah. Ya, jadi itu adalah nilai, nah ini, jarak tempuh pelarut adalah 8. Ya, jarak tempuh spot, ini, itu. Ya, maka berapakah RF-nya? RF-nya adalah si jarak tempuh spot per jarak tempuh pelarut. Ya, jadi si ini dibagi ini bagi ini. Udah itu aja. Dapatnya 0,81 kalau RF. Ya, tapi kalau besok dihitunglah HRF, maka kalikanlah dengan 100. Ya, jadi kalau HRF sama dengan itu, HRF itu adalah RF dikali 100. Ya. Jadi ini adalah si ini, kalian kalikan dengan 100. Jadi dapatnya sekian. Ya, ini sebenarnya masih ada ini nih, 2 angka di belakang koma. Ya, ada 4 angka di belakang koma nih, 8125 sebenarnya ya. Yang kemarin saya setting jadi 2 angka di belakang koma. Jadi segini ya. Ini sama nih. Ini ya. Jadi itu RF ini selalu ada di OSCE. Jadi kalian inilah kelihatannya sepele gitu ya, cuman jangan sampai lupa lah ngitungnya gimana ya. Oke. Kita next ya, kita ngitung resolusi nih sekarang ya. Kita ngitung resolusi. Nah, resolusi tadi saya bilang ya, itulah keterpisahan puncak satu dengan puncak yang lainnya. Ya, puncak yang berdekatan. Jadi resolusi itu kalian nggak mungkin menghitung antara ini sama si ini. Ya, kenapa? Karena hanya yang berdekatan, yang benar-benar di sebelahnya saja. Ya, jadi antara si ini dengan si ini, atau si ini dengan si ini, atau si ini yang kecil ini dengan si ini. Itu kita hitung sebagai resolusi. Ya, untuk rumusnya itu gimana? Nah, untuk satu puncak ini kan di sini ada namanya start RF, ada maksimum RF, ada NRF atau RF awal, RF puncak dan juga RF akhir. Ya. Jadi untuk si paracetamol RF awalnya start RF-nya berapa? Misalnya ini RF awalnya lah 0,7. RF puncaknya adalah 0,73. RF akhirnya adalah 0,75 ya. Jadi nanti hitunglah si RS itu sebagai berikut ya. RS itu adalah 2 dikali RF senyawa 2 dikurang RF senyawa 1. Ya, jadi inilah RF senyawa 2 dikurang RF senyawa 1. Ini adalah RF maksimumnya. Ya, berarti adalah si ini ya, si RF ini, RF maksimumnya si IBP dikurang RF maksimumnya si PCT ya, per W2 plus W1. W2 adalah si N IBP dikurang S EBP ditambah EPCT dikurang dengan SPCT. Pokoknya yang kedua, ini puncak 1, ini puncak 2. Ya, berarti kalau sini adalah TR2, maka itu maksudnya puncak maksimum IBP. Kemudian TR1 itulah puncak maksimum si PCT, ya, berarti si MM ini, ya, dikurangi. Kemudian kalau W2, kita definisikan dulu ya, W2. W2 inilah luas, apa ya, jarak RF gitu ya, berarti si E dikurang si S, ya, jadi kayak selisih antara S sama E gitu ya, selisih antara E sama S itu adalah W. Ya, jadi kalau selisih E dan S-nya si IBP itulah W2, selisih si E dan S-nya si PCT adalah W1. Ya, jadi si ini dikurang si ini. Ya, gitu. Dapatlah kalian nilai RS ya. Nilai RS ini. Misalnya contohnya ini ya, udah saya hitung. Nah, jadi
ini 1,83 hasilnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa si PCT sama IBP ini dia terpisah dengan baik ya, karena sudah di atas 1,5 atau di atas 1,0 ya. Tergantung dari pustaka yang diberikan ketika kalian OSC. Kalau di OSC-nya di situ jangan pakai teori kalian gitu ya. Jangan pakai oh, Bu Nova dulu ngajarnya 1,5 gitu, padahal nanti kalian di OSC pustakanya dikasihnya 1,0 gitu. Jadi ada data nanti 1,2 misalnya resolusinya, nanti kalian jawabnya tidak terpisah gitu karena Bu Nova 1,5. Nah, padahal di pustaka OSC kalian itulah dikasih dia terpisah kalau di atas 1,0 gitu. Berarti kalau 1,2 kalian dapat di OSC, berarti dia sudah terpisah kesimpulannya. Ya. Jadi jangan pakai yang 1,5. Jadi kalian sesuaikan yang ada di lapangan nanti. Kalau misalnya pustakanya ada sudah ditentukan, kalian pakailah data yang ada di pustaka gitu ya. Tapi pasti antara 1 sama 1,5 gitu. Kalian lihat aja di pustaka dipakainya 1 apa 1,5. Kalian ikutin pustaka yang di OSC gitu ya. Jangan di pusakanya ada 1 nih, tapi kalian oh enggak bukan 1 nih, kata Bu Nova 1,5 gitu. Jadi saya nggak ikut yang pustaka yang di OSC deh misalnya gitu, jangan ya, kalian utamakan dulu pakai pustaka yang di OSC karena memang ada beberapa versi gitu ya, ada yang bilang RS itu 1,0, di atas 1,0 udah terpisah, atau ada juga yang 1,5 itu terpisah. Tapi kalau saya penelitian biasanya gitu ya, kita makainya yang di atas 1,5 karena kalau dari lapangan gitu ya, hasil yang kita peroleh 1,5 baru bagus ya, kalau 1,0 itu masih agak mepet. Oke, berikutnya kita punya penetapan kadar sekarang ya. Nah, penetapan kadar itu kita kalau KLT pasti selalu menggunakan si kurva regresi linier. Ya, jadi kita buat konsentrasi dari standar ibuprofen dan juga dari standar paracetamol. Ya, jadi kita buat standar ibuprofen, kita buat konsentrasinya 100 sampai 2000, nanti AUC-nya masing-masing berapa, dapat nanti persamaan regresi linier gitu ya, misalnya contoh nih kita plot ya. Tapi ingat ya adik-adik, kalau OSC itu kalian nggak pakai Excel, kalian makainya kalkulator. Jadi dari sekarang belajarlah buat kurva regresi linier pakai kalkulator. Ya, kalkulator yang setara dengan Casio lah gitu ya. Biasanya dikasih tahu kok kalau panitia OSC itu pakai kalkulator Casio tipe berapa gitu. Ya. Oke, misalnya contoh ya. Nah, tapi biasanya sih jarang juga ya kalian suruh ngitung sendiri kurva regresi linearnya, biasanya udah disiapin tuh. Kalau OSC itu udah ada di lembar soalnya itu, di lembar kerjanya. Jika diketahui persamaan regresi linearnya adalah sebagai berikut, udah dikasih kalian persamaan linearnya. Kalian tinggal ngitung konsentrasinya berapa. Biasanya gitu. Ya, karena akan makan waktu nggak cukup 10 menit rasanya. Oke, jadi ini adalah contoh perhitungan kadar gitu ya. Kadar dari praktikum yang kita kerjakan. Ya, jadi misalnya nih saya pakai contoh 1 gitu ya. Kemarin itu yang paling bagus adalah di pH 2,4 kalau perhitungan dari Henderson-Hasselbalch gitu ya. Jadi dua-duanya mau ibuprofen, mau paracetamol, dua-duanya di pH 2,4 dapat perolehan itu banyak ya. Jadi bentuk tidak terionnya atau bentuk bebasnya atau dalam bentuk fase organiknya dia lebih dari 90%. Itu kalau dari perhitungan Henderson-Hasselbalch adalah di pH 2,4. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kalian mengerjakan kemarin? Cara kalian mengerjakan kemarin adalah misalnya ditimbang sampel setara dengan, ya kalau nggak salah ditimbang sampel setara dengan 100 mg senyawa yang paling kecil kadarnya. Kemarin tuh sediaan kalian lah sediaan yang mengandung ibuprofen dan paracetamol. Ya, di mana sediaan kalian itu pasti paracetamolnya lebih besar pada ibuprofennya pasti, karena dosis paracetamol lebih besar pada dosis ibuprofen. Jadi kemarin kita pakai patokannya lah si ibuprofen karena dia lebih kecil kekuatannya dalam sampel yang kita miliki. Ya, jadi ini contohnya adalah ditimbang sampel setara dengan 100 mg ibuprofen. Kalau yang vortex ya, tapi kemarin kalau yang corong pisah itu ditimbang sampel setara 500 mg ibuprofen. Ya, beda-beda. Kenapa ada perbedaan antara si vortex dengan si corong pisah? Karena kalau ketika kalian vortex kemarin, dia volume sampel yang kalian vortex itu lebih sedikit gitu ya volume sampelnya. Jadi pengencerannya lebih kecil. Jadi kadarnya juga bisa lebih kecil ya. Jadi tidak banyaklah dia terencerkan, 100 mg ibuprofen cukup.
Tapi kalau corong pisah kemarin dia pengencerannya banyak karena volumenya lebih banyak dibandingkan dengan vortex ya. Karena untuk memenuhi rongga corong pisah kita membutuhkan volume sampel dan juga pelaut yang lebih banyak sehingga pengencerannya lebih banyak. Jadi kita pakai ibuprofen yang lebih banyak ya supaya bisa teridentifikasi tetap. Ya, kemudian ditambahkan dapar 2 mili, ditambahkan asam asetat 4 mili, kemudian ditambahkan pelarut sekian mili gitu ya. Di mana apa sih pentingnya kita tahu mili-mili ini nanti akan menentukan berapa pengenceran kalian gitu ya. Kalau di sini totalnya adalah 6 mili fase air ya. Kemudian kalian dapatkanlah begini jadinya ya, konsentrasinya begini, breakdown-nya saya sudah breakdown-kan. Nanti kalau mau lebih ininya saya kasih di Excel-nya, silakan kalian pelajari lagi angka-angka ini ya. Kemudian ditimbang setara, oh ini sudah ya. Jadi di sini nanti kalian bisa menghitung. Ini contohnya cuma ibuprofen ya. Saya kasih ibuprofen aja. Nanti silakan kalian hitung yang paracetamolnya. Ya, paracetamol dengan cara yang sama berapa kalian dapat akhirnya. Kalau sini kan dapat nih ya, dapatnya 250 nanogram harusnya. Gitu ya, kalau paracetamol bagaimana? Jadi ini adalah angka-angka yang kita gunakan untuk merunut ulang gitu, merunut ulang. Jadi pada sampel kalian kandungan ibuprofen sama paracetamolnya jadi berapa? Gitu. Ya, jika pengenceran sebagai berikut, kemudian yang kalian totalkan di plat KLT adalah sekian mikroliter. Ya, nanti silakan kalian cari lagi apa namanya ini ya tracing perhitungannya ke atas. Kemudian untuk pengukuran penentuan kadarnya begini ya, sebenarnya di lapangan kita tetapkan kadar sebagai berikut. Ya, berarti kalian dapat kadar teoritis, ini kadar teoritis. Ya, ini kadar teoritis berdasarkan perhitungan. Jadi ketika saya menimbang sampel yang setara dengan 100 mg ibuprofen dengan pengenceran sekian, karena dilarutin ya, kalau dilarutin berarti kan dia mengencer gitu ya. Apa terencerkanlah si 100 mg ini, berarti kan tidak 100 mg lagi, tapi dia menjadi berapa miligram per berapa mili gitu ya. Kemudian dengan proses ini kalian perolehlah begini ya. Kemudian ternyata pada di akhir kalian totalkan di plat KLT harusnya kadarnya lah sekian 250 nanogram harusnya ya. Ini secara teoritis, cara perhitungan teoritis kalian. Berarti dalam plat KLT kalian harusnya ditemukan sebanyak 250 nanogram ibuprofen ya. Kemudian, nah tetapi setelah proses KLT berlalu, ya setelah proses KLT berlangsung, ternyata kalian dapatnya adalah hasilnya begini. Kalian masukin dulu nih, kalian cari dulu nih, ya. Ingat ya, yang ini adalah si teoritis, yang ini adalah yang praktek. Dari hasil praktek, kalian dapatlah itu, tetap dulu kadarnya. Oh, salah. Oke, jadi dari praktikum yang dilakukan, misalnya diperoleh nih ya, si standar dapatnya begini segini nih AUC-nya dari hasil KLT yang tadi ya, puncak yang biru-biru itu dapatnya kalian begini nih. Kalian plotting lah itu standar ya, standar si ibuprofen kalian plotting, dapatlah kalian persamaan regresi ini ya. Dari persamaan regresi ini kalian masukin angkanya ini ya, misalnya ini masuknya sebagai Y berarti ya. Berarti kalian akan peroleh kadar vortex atau X. Jadi, nilai si Y ini kalian masukkan ke dalam Y di sini ya. Jadi Y
Y-nya di sini kita ganti, berarti kadarnya menjadi ini dikurang 889,49 dibagi 4,2181. Ya, ini juga berlaku terhadap si ini. Nah, kalian dapat nih, ya. Kalian dapatlah hasil ini. Hasil ini nih, kalian dapat hasil ini secara praktek. Kalian sedangkan teoritisnya sekian, prakteknya dapat sekian. Maka berapakah kandungan ibuprofen yang terkandung di dalam sampel kalian? Berarti kandungannya adalah si praktek berbanding si teoritis itulah 250 kalian kali 100. Ini dapat sekian. Ya. Ini untuk yang vortex nih ya. Nah, ini. Dengan cari nih di farmakope, ya. Di farmakope kalian cari, masuk nggak dia rentang konsentrasi si tablet ibuprofen, ya. Misalnya rentang tablet ibuprofen ya tidak kurang dari 99,5 dan tidak lebih dari 101% misalnya. Kalau gitu bunyinya di monografinya tablet ibuprofen, maka ini masuk. Ya, berarti dia memenuhi kemudian memenuhi kadar farmakope gitu ya. Tapi kalau di bawah ini atau di atas 1 atau di bawah 99,5 berarti tidak memenuhi syarat farmakope. Itu kesimpulannya berarti ya dari yang kalian kerjakan. Tapi balik lagi sebenarnya praktikum ini mau bandingin juga gitu ya, bandingin antara vortex sama corong pisah. Antara pH sekian ada berapa pH kemarin ya kalau nggak salah ada tiga atau berapa gitu ya. Itu kalian bandingkan mana yang paling banyak perolehan si ibuprofennya dan paracetamolnya ya. Jadi yang mana perolehan ibuprofen sama paracetamol lebih besar, berarti koefisien partisi paracetamol dan ibuprofen paling besar adalah di pelarut organik tersebut dan pH tersebut. Gitu sebenarnya ya tujuan dari praktikum yang kalian lakukan untuk ibuprofen dan paracetamol dengan KLT ini. Ya, nanti silakan deh kalian baca-baca lagi ya. Ya kalian pakai lagi aja Excel-nya ini nanti saya kasih ya. Di sini ada lagi nih sebenarnya perhitungannya, cuman ini agak ribet untuk kita bahas lagi ya. Jadi silakan aja kalian lihat lagi di sini. Oke, ada pertanyaan dulu Dede. Untuk pengolahan datanya ini agak lama sebenarnya pengolahan datanya, jadi agak kompleks ya untuk kalian yang semester 3, tapi nggak apa-apa. Saya mau izin bertanya, Ibu. Silakan. Gimana? Sebelumnya apakah saya boleh share screen terkait kurva, Ibu? Oke, boleh. Ini sebentar. Aku udah mandi. Oh iya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, sudah deh, silakan. Saya mau tanya, kalau misalkan kurvanya seperti ini tuh, apakah berarti kita bisa simpul, ini nilai, kan puncaknya kayak mepet-mepet gitu, Ibu, yang ini. Berarti ini tidak bisa dihitung ya, Bu, ya? Oke, Untuk yang RS-nya. ini. Oke, pertama yang ini adalah spektrum yang ini ya. Ini bukan kurva nih, ini spektrum nih. Ya, jadi inilah spektrum. Ini untuk identifikasi. Ya, bukan puncak yang ini. Ya, puncak itu tadi yang biru-biru saya lihat itu puncak. Kalau ini spektrum dia lebih ke tadi untuk identifikasi. Ya, untuk apa ya? Untuk identitas dari si sampel. Selain RF tadi, selain warna, inilah spektrum. Ya, jadi spektrum sama kurva puncak itu beda. Ya, kurva puncak itu yang kita cari adalah luas area untuk penetapan kadar. Ya, untuk kuantitatif. Kalau yang luas puncak tadi yang biru, yang AUC, yang absorbansi itu kita gunakan untuk kuantitatif. Kalau yang ini namanya spektrum. Ya, dia untuk identitas. Jadi senyawa A spektrumnya pasti begini.
senyawa B, dia spektrumnya pasti begitu, gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan dari si sumbu, misalnya kalau kalian nggak bisa membedakan nih ya, lihat aja sumbu X sama sumbu Y gitu. Kalau area tadi kurve untuk kuantitatif, kalau untuk KLT densito ya, dia X-nya adalah RF ya. Kemudian kalau Y-nya adalah AUC. Tapi kalau spektrumnya X-nya itu adalah panjang gelombang dan si Y-nya itu adalah AUC. Itu bedanya di X-nya. Kalau X-nya RF baru dia kurva untuk kuantitatif. Tapi kalau X-nya ini adalah panjang gelombang, maka dia adalah spektrum. Kalau ini spektrum dia Dewa. Jadi ini nggak bisa nih kita pakai untuk penetapan kadar. Ya, ini untuk identifikasi tadi. Gitu. Oh, berarti Bu, saya mau nanya lagi Bu, untuk yang garis Hmm. putus-putusnya ini tuh maksudnya gimana ya Bu? Oke, yang garis putus-putus ini ya kayaknya dia di overlay deh, di overlay sama library. Tadi yang saya punya library juga sama dia begini ya, ada overlay-nya. Ya, dia cuman mau lihat seberapa besar korelasi antara si library sama yang kita punya gitu. Kalau kita punya ini yang hitam yang tegas gitu ya. Kalau yang library itu kemungkinan dia yang ini sebetulnya saya nggak tahu dia pakai instrumen apa ya. Jadi ini yang library, yang putus-putus itu, yang lebih muda warnanya. Ya, ini bisa dilihat nih ya, ada diazepam, ada nordazepam, ada oxazepam, ada temazepam. Ini semuanya golongan benzodiazepin ya, jadi obat-obat tidur nih semuanya ya, obat ansietas pokoknya diazepam sampai dengan temazepam. Ini mereka ini sebenarnya satu golongan nih, satu golongannya benzodiazepin golongannya dan perbedaan strukturnya tuh kecil-kecil gitu ya, bedanya dikit-dikit aja antara diazepam, nordazepam, oxazepam, temazepam dia perbedaan strukturnya sedikit, paling satu gugus perbedaannya mungkin satu gugus metil. Nah, jadi pasti spektrumnya mirip-mirip. Ini sebenarnya mirip nih spektrumnya kalau kalian lihat gitu ya. Antara si dia sama Norda itu mirip banget tuh ya. Si oxazepam sama temazepam juga dia mirip mirip banget gitu ya. Tapi kalau dia sepam sama oxa dia agak berbeda ya. Jadi kalau si oxazepam kalian lihat tuh bahu kanannya itu lebih tinggi dibandingin dengan bahu kanannya dia sepam ya. Kemudian kalau si nordazepam dia mirip dengan si diazepam. Jadi sebenarnya perbedaan bahu dikit ini bisa membedakan diazepam sama oxazepam sebenarnya, cuman tidak bisa dibedakan antara diazepam sama nordazepam. Biasanya satu golongan masalahnya ya begini nih, dia karena bedanya satu gugus saja, biasanya satu gugus yang kecil lagi, misalnya kayak metil aja bedanya satu gitu ya, itu biasanya spektrumnya mirip gitu. Gimana Dewa? Apa tadi yang mau ditanya lagi? Ini saja ya Bu untuk saya tanya. Ya, udah ya? Sudah ya. Udah paham ya? Jadi yang ini namanya spektrum, ya, spektrum untuk identitas, untuk identifikasi ya. Ibaratnya kayak fingerprint lah gitu. Kalau pada manusia ya kayak jempol gitu ya, kayak apa? Kayak sidik jari gitu ya. Sidik jari ini pasti miliknya si Dewa, nggak mungkin orang lain punya sidik jari yang sama sama si Dewa gitu. Ini sama. Spektrum juga sama gitu ya, tapi di golongan yang sama, dia begini dia keadaannya ya, dia mirip sama kayak morfin, heroin, kodein, dia pasti mirip-mirip spektrumnya. Kenapa? Karena dia perubahan gugusnya cuma sedikit antara mereka gitu ya. Misalnya satu golongan dia kalau satu golongan ini ya, kalau RF-nya itu deketan. Yang pertama, warna warna di UV sama warna pakai reagen penampak bercak kimia sama. Kemudian spektrum mirip. Nah, itu dia masalahnya, ya. Jadi kadang-kadang ada yang namanya reaksi geser, ya, bisa ditambahkan asam, tambahkan basa, itu akan lebih jelas kelihatan perbedaan spektrum si A, B, C, dan D kalau dalam golongan yang sama. Ya, biasanya ada yang begitu. Ya, nanti itulah belakangan kaliannya itu udah terlalu jauh. Misalnya gini, terus gimana dong Bu? Ada diazepam, ada nordazepam tuh mirip banget tuh Bu. Gimana cara bedainnya gitu? Itu bisa kita tambahkan reaksi yang lainnya, kita tambahkan reagen yang lain lah. Misalnya tambahkan sedikit asam, tambahkan sedikit basa, yang mana bergeser kemana gitu. Biasanya pergeserannya nggak jauh ya antara si diazepam sama nordazepam gitu. Ya, gimana Dewa? Sudah? Jadi yang ini nggak bisa nih. Ini memang bukan untuk penetapan kadar ya. Nanti cari AUC-nya ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, ya. Silakan yang lain. Yang lain ada pertanyaan?
Adakah? Tidak adakah? Nanti Excel-nya saya kasih ya, atau saya kasih sekarang aja deh ya, sebelum saya lupa lagi. Saya suka lupa. Dewe Dewe, mau ditunggu sebentar ya, saya kirim ke Dewe langsung. Untuk nilai ya, nilai ujian Medpem ditunggu aja ya. Izin menilai, Bu. Gimana? Untuk recordnya apakah boleh dikirim juga ya, Bu? Recordnya boleh, nanti saya kirim ya, tapi biasanya 24 jam setelah kita ini baru bisa keluar dia dari si Webex ya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Saya simpan dulu deh. Oke ya, ada pertanyaan Kak? Kalau enggak, mungkin bisa kita akhiri ya, ini sudah 2 jam, hampir kayak praktikum bener ini. Saya kirim dulu data Excel-nya ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan adik-adik? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kalau gitu kita izin ya, izin end dulu meetingnya. Selamat berlibur ya, sebenarnya kalian udah liburan, tinggal nunggu nilai aja. Selamat berlibur. Di tanggal 1 Februari kita mulai lagi perkuliahan yang baru ya. Sampai ketemu lagi di semester 4 ya. Semoga nggak ada yang remedi lah yang Medpom ya. Jadi kita nggak ketemu lagi di Medpom ya. Oke, kalau tidak ada, izin ya. Saya end meeting. Terima kasih sekali lagi terhadap kehadirannya ya. Semoga bermanfaat ya pengolahan data kita hari ini. Kalian gunakan di OSCE nanti ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat siang Ibu, terima kasih. Iya, selamat siang. Yuk. Terima kasih, Bu.